Perjalanan ke Emmaus bagian 3 ayat 21-24, mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali merenungkan kisah perjalanan ke Emmaus, maka biarlah kami juga merenungkan kisah perjalanan hidup kami untuk menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam perjalanan ke Emmaus, dua murid bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Ayat 21 mencatat sebagian percakapan mereka. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Kalimat ini mengungkapkan penyesalan mereka. Mereka menyesali kematian Yesus yang dulu mereka harapkan untuk menjadi seorang pembebas. Lanjut ayat 22 dan 23 mengatakan, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Kedua murid Yesus ini telah mendengar berita yang mengejutkan itu. Mereka tahu apa yang telah disaksikan oleh para perempuan bahwa kubur kosong dan Yesus telah hidup. Namun mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Berita dari para perempuan tidak mereka anggap. Tidak heran, pemahaman di dalam budaya yang patriarkal menganggap para perempuan sebagai orang-orang yang rendah, sehingga hal itu menghambat mereka dan menghambat murid-murid yang lain untuk menerima berita kebangkitan sebagai kebenaran. Lalu kemudian mereka pun masih hidup dalam kesedihan mereka, meratapi kematian Yesus dan kubur yang kosong. Saudara-saudariku, sebagai umat Tuhan, mari kita memandang semua orang dan juga para perempuan dalam hidup kita dengan sikap yang setara, dengan sikap hormat. Ketika kita merendahkan seseorang, kita dapat kehilangan kesempatan untuk mengalami keajaiban Tuhan bagi kita. Karena Tuhan dapat memakai setiap orang untuk menunjukkan karya dan kuasa-Nya kepada kita. Apakah itu pegawai atau rekan kerja yang kedudukannya lebih rendah dari kita, atau anggota keluarga yang tidak terlalu kita pedulikan selama ini, atau teman-teman di grup WhatsApp yang kita miliki yang tidak terlalu kita hiraukan pendapatnya, kaum yang terpinggirkan, anak-anak, para perempuan, mereka yang status sosialnya atau status ekonominya kita anggap lebih rendah dari kita. Janganlah rendahkan mereka, karena semua orang dapat dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita pada masa-masa kini. Juga sebaliknya, ketika ada orang yang merendahkan kita, tetaplah kita melakukan apa yang baik yang bisa kita lakukan, karena Tuhan dapat tetap memakai kita untuk melakukan karya dan kuasa Tuhan kepada banyak orang melalui hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan, mari kini kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Ada 6 pokok doa yang akan kita naikkan. Yang pertama-tama, mari kita berdoa untuk setiap perempuan yang berjuang dalam situasi ini. Yang kedua, untuk setiap keluarga dalam situasi yang ada. Yang ketiga, untuk para petugas medis, para pemerintah dan keamanan dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Yang keempat, untuk situasi PSBB di berbagai daerah dan juga kondisi masyarakat. Untuk yang kelima, setiap orang yang sakit, berduka, dan bergumul atau direndahkan dalam situasi ini. Yang keenam, untuk setiap kita dalam pergumulan kita masing-masing. Ketika kita menaikkan setiap doa, biarlah kita yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa kita dan menjawab tepat pada waktunya. Kiranya Tuhan terus menolong kita melanjutkan hidup kita yang penuh dengan rasa hormat, memandang sesama yang kita jumpai dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita. Amin.